dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Ku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders
Shalom saudaraku yang terkasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Sekarang saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kiranya apa yang hamba-Mu persiapkan Tuhan sempurnakan. Yang salah Tuhan koreksi. Dan kiranya Tuhan bekerja melalui setiap kata, setiap kalimat yang sederhana. Ada kuasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, waktu pemberitaan firman kami serahkan di dalam tangan-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengambil tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu From Zero to Hero. Oh, ini bahasa anak muda, saya kira semua anak muda mengerti ya. Mari kita membuka kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim Fatsal yang ke-6. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 6, kita akan baca ayat 11 sampai 16. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudaraku, seringkali di dalam kehidupan ini kita bertanya kepada Tuhan. Mungkin saudara juga pernah bertanya hal yang sama. Pertanyaannya begini, mengapa Tuhan ini terjadi kepadaku? Mengapa Tuhan itu terjadi kepadaku? Pernahkah saudara bertanya hal ini? Mengapa Tuhan aku harus mengalami hal-hal seperti ini? Mengapa Tuhan aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Hari ini saya ingin Anda maju selangkah di dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan ini. Saudaraku, jangan tanya mengapa Tuhan ini terjadi, mengapa itu Tuhan itu terjadi. Saya ingin saudara maju selangkah dengan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa tujuan hidupku di dunia ini? Pernahkah saudara bertanya itu? Apa tujuan saudara hidup di dunia? Pernahkah saudara bertanya, Tuhan mengapa engkau masih memberi saya kesempatan hidup di dunia ini? Pernahkah saudara bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Tugas apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam kehidupan ini? Saudaraku, setiap orang perlu mengerti apa yang menjadi panggilan. Atau istilah yang lebih keren yaitu calling. Calling Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, pernahkah saudara bertanya apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Tuhan mempunyai panggilan kepada saudara, calling kepada saudara. Dan saudara perlu cari tahu itu. Karena Anda bukan hidup di dunia ini hanya untuk menjalankan rutinitas saja. Saudara, banyak orang menjalankan hidup ini hanya rutinitas dan hanya fokus mencari materi dan terus-menerus mencari materi. Atau yang lebih buruk, mereka hidup di dunia ini hanya sekedar bertahan hidup. Hari-hari ini, secara khusus di dalam kita menghadapi satu era yang baru,
normal yang baru. Ya, setelah COVID-19 ini, saudaraku. Hari-hari ini ada panggilan Tuhan kepada Anda. Secara khusus, hai engkau anak kaum muda. Dan tentunya juga bagi Anda yang berjiwa muda. Saya tidak muda lagi, saudaraku. Tapi saya masih punya jiwa muda. Hari ini Tuhan memberikan panggilan secara khusus bagi engkau, hai kaum muda. Karena kehidupan ini akan berubah. Ke depan kita akan mengalami era yang dikatakan era digital atau era teknologi. Dalam kehidupan ini Anda suka tidak suka akan mengikuti era teknologi ini. Hidup saudara sekarang sepenuhnya bisa diatur melalui handphone saudara. Nah, tidak hanya itu, saudaraku, sekarang gereja juga harus siap dengan perubahan kehidupan ini. Gereja-gereja harus siap dengan pelayanan dengan menggunakan teknologi digital. Hari ini pun saya harus memakai digital, harus memakai teknologi untuk bisa berkhotbah kepada saudara. Dan melalui rekaman teknologi ini, bukankah bisa menjangkau yang lebih luas? Tidak hanya teman-teman kaum muda yang ada di Medan, bahkan mungkin yang ada di Jakarta, di Surabaya, dimanapun, sekarang bisa menerima layanan-layanan khotbah atau pelayanan yang lain melalui teknologi, bukan? Bukan jadi sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, hai engkau kaum muda, engkau perlu bersiap di dalam era-era COVID-19 ini dan after COVID ini. Mungkin Tuhan akan percayakan pelayanan yang lebih banyak kepada engkau, hai anak muda. Dan sekali lagi tentu bagi orang-orang senior yang berjiwa muda. Dan saya mau ambil bagian di dalam situ. Saya harus mengaku, saudaraku, bahwa untuk teknologi saya akan ketinggalan dengan anak-anak muda. Bagaimanapun saya belajar tetap ketinggalan dengan anak muda. Tapi saya mau terlibat, saya mau belajar, dan saya mau mendukung pelayanan di dalam pelayanan era teknologi ini. Dan saya bersyukur gereja kita, King Mi Medan, mulai membentuk satu tim pelayanan digital. Dan saya mendukung itu sepenuhnya. Saudaraku, hari ini ada panggilan bagi saudara untuk kita melayani dengan strategi yang berbeda. Saudaraku, kita tidak mengubah doktrin, kita tidak mengubah hal yang prinsip, tapi kita boleh mengubah strategi. Dan kita bisa menjalankan strategi pelayanan yang lebih luas. Dan yang pasti ada panggilan pelayanan buat setiap saudara hari ini. Dan saya ingin mengingatkan, panggilan pelayanan dari Tuhan bisa datang setiap waktu. Mungkin panggilan pelayanan bagi saudara bisa datang hari ini ketika saudara mendengarkan khotbah. Kita sudah melihat nats yang kita baca tadi adalah panggilan Tuhan kepada Gideon untuk melepaskan bangsa Israel daripada cengkraman bangsa Midian. Panggilan Tuhan datang kepada Gideon ketika ia sedang mengirik gandum. Artinya apa? Ketika Gideon sedang bekerja, sedang menjalankan rutinitas kehidupannya, Tuhan masuk dalam kehidupan Gideon dan menyatakan panggilannya. Itu tidak diduga oleh Gideon. Oleh sebab itu panggilan Tuhan memang seringkali tidak terduga dalam kehidupan ini. Dan bisa jadi hari ini saudara pun tidak menduga bahwa Allah akan memanggil engkau untuk melakukan sesuatu. Panggilan Tuhan juga sering terjadi ketika seseorang di dalam kesibukan. Gideon sedang sibuk bekerja, dan waktu itu Tuhan datang menyatakan panggilannya. Dan hal yang sama bisa terjadi kepada saudara, bukan? Setiap saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda yang mendengar khotbah saya pada malam hari ini, bersiaplah saudaraku, bisa jadi Tuhan mau panggil saudara. Mungkin saat ini juga. Allah tidak pernah menghentikan pekerjaannya atas diri kita, atas diri saudara dan saya. Apa maksudnya? Satu peristiwa demi satu peristiwa saudara dan saya alami. Satu peristiwa demi satu peristiwa lewat dalam kehidupan ini. Juga mungkin masalah dalam kehidupan ini datang silih berganti. Tapi saudara perlu tahu bahwa itulah pengaturan Allah dalam hidup saudara dan saya, yang bertujuan
hendak membentuk Anda dan saya menjadi seperti yang Ia inginkan. Tindakan Allah ini bisa berlaku berangsur-angsur atau juga bisa berlaku secara tiba-tiba. Seperti halnya kepada Gideon. Hari itu Tuhan mengubah kehidupan Gideon. Mulai hari itu kehidupan Gideon berubah. Bersiaplah saudaraku untuk dipakai oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memakai Gideon. Hari ini saudaraku, saya ingin men-sharingkan kepada saudara 4 kebenaran. Ada panggilan Tuhan kepada setiap anak Tuhan dan secara khusus sekali lagi bagi kaum muda. 4 kebenaran ini saudara harus mengerti baik-baik supaya saudara mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa mengerti tujuan hidup saudara supaya saudara tidak melakukan menjalani hidup ini dengan sia-sia. Yang pertama saudaraku, panggilan Tuhan kepada seseorang tidak bergantung kepada kemampuannya. Siapakah Gideon? Apakah dia orang yang hebat? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Gideon. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan datang dan memanggil Gideon. Tapi sekali lagi pertanyaannya, siapakah Gideon itu? Nah, saudara baca ayat yang berikutnya, ayat 15. Ini pengakuan Gideon sendiri. Ia seorang yang masih sangat muda. Masih sangat muda, relatif muda. Dan dia sendiri mengatakan, aku dari kaum yang paling kecil. Dan berikutnya dikatakan, Gideon adalah seorang pengirik gandum. Gideon orang biasa, saudaraku, bukan tentara. Tapi mengapa Tuhan panggil dia untuk berperang melawan Midian? Seharusnya secara logika, orang yang cocok untuk berperang mengalahkan tentara Midian adalah tentara juga, militer juga. Tapi ini Gideon seorang pengirik gandum. Dan kalau saudara baca mulai di dalam ayat 17 dan selanjutnya, saudara bisa tahu bahwa Gideon adalah seorang yang mempunyai tipe ragu-ragu. Ketika Tuhan menyatakan panggilannya, dia ragu-ragu dan dia meminta tanda kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ayat 27 kita bisa mendapat kesan Gideon adalah seorang yang penakut sesungguhnya. Tetapi orang seperti ini Tuhan panggil saudaraku untuk satu tugas yang besar, yaitu melepaskan satu bangsa, melepaskan bangsa Israel dari cengkraman Midian. Jika Tuhan bisa memakai Gideon yang penuh dengan kelemahan, yang masih muda, kaumnya adalah kaum yang kecil, orang biasa, ragu-ragu, penakut, maka Tuhan juga bisa pakai Anda. Siapakah Anda? Apakah Anda orang yang hebat, punya banyak kemampuan, punya banyak talenta? Tuhan bisa pakai Anda. Tetapi sebaliknya, apakah Anda orang biasa-biasa saja? Saudara tidak menonjol dalam kehidupan ini. Saudara mungkin tidak mempunyai banyak kemampuan. Saudara, jika engkau orang biasa, hari ini saya beritahu, Tuhan juga bisa memakai engkau. Engkau merasa diri tidak mampu seperti Gideon, Tuhan bisa memakai engkau. Oleh sebab itu, kita harus mengerti akan prinsip panggilan. Bahwa Tuhan memanggil seseorang tidak bergantung kepada kemampuannya. Jadi hari ini jika engkau anak muda, merasa engkau, aku orang biasa, aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, bisa saja Tuhan tetap mencari saudara. Mengapa demikian? Ketika Allah menjelajah seluruh bumi untuk mencari pemimpin-pemimpin, Dia tidak mencari orang yang hebat, Dia tidak mencari orang yang spektakuler, Dia tidak mencari orang yang pandai, kuat dan sempurna, tidak saudaraku. Tetapi Dia mencari pria dan wanita biasa-biasa saja, seperti Anda dan saya. Tetapi orang yang rela dan mau masuk di dalam proses untuk diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, pilihan Allah tidak bergantung dari performance Anda, dari kemampuan Anda.
Inilah prinsip panggilan di dalam kerajaan Allah. Pilihannya tidak didasarkan pada perbuatan manusia, tetapi mutlak kedaulatan Allah. Itulah yang sering kita sebut anugerah. Oh, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tetapi mengapa Tuhan panggil saya? Mengapa Tuhan pilih saya? Mengapa Tuhan tidak pilih yang lain yang punya banyak kemampuan dari saya? Saudaraku, ini yang disebut anugerah. Ketika engkau merasa tidak mampu, ketika engkau merasa orang biasa, tapi engkau dipakai Tuhan, itulah anugerah. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena performancemu. Panggilan Allah kepada Gideon, panggilan Allah kepada saudara dan kepada saya, tidak berubah hanya karena alasan-alasan yang masuk akal. Maksudnya apa ini? Gideon ketika dipanggil, dia menyatakan alasan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk satu misi yang berat ini. Gideon memberikan alasan-alasan yang masuk akal, saudaraku, untuk menolak panggilan Allah. Tetapi ingatlah, panggilan Allah kepada Gideon tidak berubah hanya karena alasan daripada Gideon. Hal yang sama juga berlaku kepada saudara. Gideon mempunyai keberatan-keberatan untuk menjalankan panggilan itu, tetapi Allah tetap kepada panggilannya. Seringkali panggilan Allah kepada seseorang, kepada saudara, kepada saya juga, seringkali itu sudah final, saudaraku. Artinya final itu apa? Artinya tidak bisa lagi ditawar. Nah, hari ini saya merasa bahwa inilah sekarang era kebangkitan kaum muda. Engkau tidak perlu berkecil hati kalau engkau adalah orang biasa. Saya ingin mengutip satu kutipan dari seorang hamba Tuhan, Charles Swindoll, yang berbunyi demikian. Orang yang tidak memenuhi syarat menurut perhitungan manusia justru seringkali menjadi situasi yang ideal bagi kerajaan Allah, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Saudara tidak memenuhi syarat menurut perhitungan manusia. Saudara mungkin dianggap remeh oleh manusia. Saudara tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Orang lain menganggap saudara tidak mampu. Tapi seringkali itu menjadi situasi yang ideal bagi kerajaan Allah. Mengapa demikian? Alasannya supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Supaya ketika nanti kita berhasil dalam pelayanan, kita tidak menyombongkan diri. Kita tidak mengatakan ini karena kehebatan, kemampuan, dan kepandaianku. Tapi semata-mata karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Saudaraku, itu yang pertama. Panggilan Allah kepada seseorang tidak bergantung kepada kemampuannya. Yang kedua, ketika Allah memanggil, Allah menyertai. Ketika Allah memanggil, Allah menyertai. Kita bisa lihat itu di ayat 16, saudaraku. Ayat 16 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ketika Allah memanggil Gideon, Allah berjanji, aku menyertai engkau. Engkau tidak mampu, yes, engkau tidak mampu, tidak apa-apa, tapi aku menyertai engkau. Allah tahu bahwa Gideon tidak mampu. Hari ini Allah pun tahu kalau saudara dan saya tidak mampu. Karena kita ini tidak ada apa-apanya jika tanpa penyertaannya. Ketidaksempurnaan kita tidak membuat kita tidak memenuhi syarat untuk melayani Tuhan. Itu hanya menegaskan bahwa saudara dan saya perlu bergantung kepada Tuhan. Yes, mungkin kita tidak punya banyak kepandaian, tetapi itu justru Tuhan akan pakai saudara. Mengapa? Karena hal ini akan membuat saudara dan saya lebih bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Gideon dipanggil, Gideon sama sekali tidak mengetahui apapun rancangan besar Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika dia dipanggil, dia sedang menjalankan rutinitas sehari-hari. Di dalam ketakutan juga oleh tentara-tentara Midian. Dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Tuhan bagi bangsa Israel waktu itu. Dia sedang melakukan tugas rutinnya. Ketika hari itu tiba-tiba Tuhan memberikan satu panggilan kepadanya. Dan akhirnya mengubah dia.
dari seorang pengirik gandum menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya, melepaskan bangsa Israel dari cengkraman Midian. Dari seorang yang tidak berarti menjadi berarti. Dari seorang yang tidak berpengaruh menjadi sangat berpengaruh. Atau sesuai tema kita, from zero to hero. Yes, Gideon dari tidak ada apa-apa, dia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memanggil, Tuhan menyertai. Dan kalau saudara baca selanjutnya, ketidakmampuan Gideon justru dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Kebesaran Tuhan maksud saya. Kalau sudah baca itu, di dalam kisah berikutnya, Tuhan memakai Gideon dengan 300 tentaranya. Mengalahkan Raja Midian dan tentaranya sebanyak 135.000. Apa maksudnya ini, saudaraku? Kalau sudah pakai perhitungan angka, Gideon hanya mempunyai 300 orang tentara. Sedangkan Raja Midian mempunyai 135.000 tentara. Ini berarti 1 berbanding 450. Saudaraku, seberapa hebat saudara kalau melawan 450 orang, saudara pun tidak akan mampu mengalahkan, bukan? Tapi justru ketika Tuhan memakai Gideon, Tuhan hanya memilih 300 orang tentaranya untuk mengalahkan Raja Midian dan tentaranya yang besar itu. Di sini membuktikan bahwa Tuhan memanggil dan Tuhan menyertai Gideon. Oleh sebab itu, jika ada penyertaan Tuhan, maka Anda dan saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak dapat Anda lakukan dengan kehebatan dan kemampuan dan kepandaian Anda. Kita ini lebih membutuhkan penyertaan Tuhan daripada menonjolkan kebisaan kita atau kemampuan kita. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, Allah seringkali mengintervensi kehidupan seseorang dengan memakai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang akan mengubah hidup orang tersebut seperti yang ia rancangkan. Di dalam kisah ini Allah mengintervensi kehidupan Gideon. Dan malam hari ini saya berharap Tuhan akan mengintervensi kehidupan beberapa di antara saudara yang mendengar khotbah saya hari ini. Allah mengintervensi hidup saudara dan akan mengubah hidup saudara menjadi yang seperti ia rancangkan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saudara perlu renungkan hari ini baik-baik. Apa tujuan saudara di dunia ini? Saudara perlu merenungkan baik-baik apa calling Tuhan buat saudara hari ini. Setiap orang, Tuhan mempunyai calling kepada setiap orang. Tuhan mempunyai panggilan kepada setiap orang, termasuk saudara. Dan saudara perlu mengetahui, bergumul mengetahui apa itu rencana Tuhan atau calling Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tahu rencana Tuhan. Saudara tahu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Setelah masuk di sana, maka saudara akan mempunyai hidup yang indah, yang berarti dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar sesuai dengan panggilan Tuhan. Tuhan mengintervensi kehidupan Gideon dan mengubah kehidupan Gideon from zero to hero. Dari seorang yang biasa saja menjadi seorang pahlawan yang besar, bukan? Saudaraku, ketika Tuhan mempunyai tugas yang lain buat Anda, Ia akan melakukannya dengan sangat mudah, dengan cara dan jalan yang tidak terduga. Itu bisa datang setiap waktu, termasuk mungkin malam hari ini, sesuai dengan jadwalnya atau waktunya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah minta dari saudara dan saya adalah ketaatan kepada panggilannya. Di dalam pasal 6, sekali lagi Gideon berulang-ulang memberikan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi Tuhan tidak bergeming. Tuhan berkata, aku sudah menyatakan panggilanku, aku menyertai engkau, dan engkau pasti akan mengalahkan Midian, orang Midian itu. Yang perlu engkau lakukan adalah taat pada panggilan itu. Dan kalau kita baca di dalam pasal 7, Gideon taat kepada panggilan Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya di dalam kerajaan Allah, yang penting bukanlah siapa Anda, seberapa besar kekuatan Anda,
seberapa banyak pengalaman Anda di dalam pelayanan. Yang penting sekali lagi bukan siapa Anda, tetapi yang penting adalah ketaatan Anda. Kalau engkau taat kepada panggilan Tuhan, Tuhan akan memakai engkau untuk perkara-perkara yang besar. Setiap orang percaya harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan selanjutnya mengambil keputusan untuk memenuhi panggilan itu. Melayani dengan setia sampai akhir. Saudaraku, itulah hidup yang terindah. Kembali saya ingin mengambil satu kutipan ya, dari seseorang unknown, ya, tidak dikenal, berkata demikian. When God calls you to do something, always respond with a commitment, not an excuse. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, selalu responilah dengan komitmen, bukan dengan penolakan. Jadi kita sudah belajar bahwa Gideon menolak, tapi Tuhan tetap kepada panggilannya. So, ketika Tuhan panggil Anda, responilah dengan komitmen, bukan dengan penolakan. Pada hari ini, saya sudah menyampaikan beberapa kebenaran buat saudara. Dan saya harap saudara bersiap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Setiap orang yang mendengar atau mengikuti siaran online ini, saudara tidak kebetulan masuk di dalam link ini. Saudara tidak kebetulan mendengar khotbah saya hari ini. Kiranya Tuhan akan menyatakan panggilannya kepada saudara. Dan saudara bersiap untuk meresponi panggilan Tuhan. Sebagai akhir, saya ingin mengutip satu kalimat dari seorang hamba Tuhan besar, yaitu D.L. Moody. Dia berkata demikian, saya tahu saya membuat banyak kesalahan, tetapi saya berusaha sebaik mungkin untuk Yesus dengan apa yang ada pada saya. Permisi tanya, apa yang telah Anda lakukan bagi Yesus dengan apa yang Anda miliki? Saudaraku, D.L. Moody seorang yang penuh dengan kekurangan. Dia orang biasa juga. Dan dia katakan, dia mengaku dia banyak membuat kesalahan di dalam pelayanan. Tapi itu tidak menghentikan dia untuk melayani Tuhan. Dia berkata, saya terus berusaha untuk sebaik mungkin melakukan pelayanan untuk Yesus. Dengan apa yang ada padanya. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apa yang telah Anda lakukan bagi Yesus? Saudaraku, COVID-19 bukan kebetulan. Dan saya harap anak muda bersiap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Karena ke depan adalah era saudara. Era digital. Era teknologi. Dan bukankah ini satu strategi pelayanan yang bagus? Dan biarlah saudara sungguh bergumul dan bertanya, apakah yang Tuhan mau dengan hidup saudara? Apakah tugas yang Tuhan akan berikan kepada saudara? Berdoa sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan, mencari panggilan Tuhan, dan setelah itu buat keputusan untuk memenuhi panggilan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini melalui kisah Gideon, kami sadar bahwa panggilan Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Tuhan, melalui panggilan Gideon kami juga disadarkan untuk kami memeriksa hidup kami. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami? Kami yakin bahwa Engkau Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami. Biarlah melalui perenungan hari ini kami sungguh akan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami boleh mengerti panggilan Tuhan. Dan kami hari ini mau berkomitmen untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam pelayanan kerajaan sorga. Dengan apa yang ada pada kami. Tuhan, kemampuan kami terbatas, kekuatan kami biasa-biasa saja. Tetapi dengan penyertaan-Mu, seperti halnya Gideon, kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, yang besar. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat bagi Engkau.
Dan secara khusus hamba berdoa kiranya ada orang-orang yang Tuhan panggil pada malam hari ini. Dan biarlah mereka tidak hanya menerima panggilan, tapi mereka meresponinya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku siap untuk memenuhi panggilan-Mu." Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekali. Nah, waktu ini adalah masa waktu pengumuman. Pengumuman pertama adalah Sabtu depan kita akan ibadah melalui aplikasi Zoom. Oke, jadi teman-teman kita akan mendapat link di grup WhatsApp dan akan dibawakan oleh Yohanes Andi. Nah, dan yang kedua adalah setiap hari Jumat kita ada PA di aplikasi Zoom. Teman-teman silakan untuk mengikutinya. Oke, dan yang ketiga, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, silakan memberikan di rekening yang di bawah ini. Oke, dan yang keempat, jangan lupa untuk follow IG kita. Oke, dan jangan lupa untuk follow Facebook kita. Juga untuk like and subscribe YouTube kita. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini. Kita sama-sama untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memberi orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa teman-teman.